Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju majelis yang mulia ini, tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang sudah kita perbuat, senantiasa dibarengi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bisa kita jadikan wasilah ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan suri tauladan, contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Dengan diutusnya Rasulullah, kita bisa mengetahui mana hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan contoh dari Rasulullah, kita bisa mengetahui mana perilaku-perilaku, amalan-amalan yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mana amalan-amalan yang justru mendapatkan dan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bersama-sama sedang melaksanakan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Apa amanah itu? Yaitu Allah nitipkan amanah kesempatan kepada kita. Hari ini amanah itu kita pergunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Hari ini kita menunjukkan bahwa amanah keimanan yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa kita pergunakan dengan baik. Hari ini kita membuktikan bahwa keimanan kita benar-benar terus kita jaga dan terus kita benahi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, laisal iman bitamani wala bitahali, walakin iman ma waqara fi qalbi wa tasaddaqahul amal. Bukan dikatakan iman itu hanya sekedar
hayalan belaka, imajinasi saja. Dan juga bukan iman itu hanya di lisan, di bibir saja. Tapi keimanan itu yang sesungguhnya adalah tertancap kokoh dalam hati. Wa tasaddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amalan-amalan yang baik. Hari ini kita bersama-sama sedang membuktikan keimanan yang Allah titipkan kepada kita. Dengan dasar inilah insya Allah akan menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang terbaik. Allah akan memberikan penghidupan yang baik. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di setiap urusan kita. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kondisi saat ini, jutaan keturunan anak Adam di negeri ini masih belum ada tanda-tanda berhenti dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Justru banyak perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang menyimpang yang saat ini terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Banyak penyimpangan-penyimpangan agama yang terjadi di tengah-tengah negeri ini yang mayoritas kaum muslimin ini. Ini sungguh mengerikan para jamaah. Kalau ini tidak pernah kunjung selesai, maka Allah sendiri akan memberikan peringatan kepada kita. Allah akan menurunkan peringatan kepada manusia. Tapi nyatanya sudah banyak peringatan-peringatan yang Allah turunkan kepada kita. Sudah banyak peringatan-peringatan yang Allah turunkan di negeri kita ini. Tapi masih banyak perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang begitu menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman secara umum kepada seluruh umat manusia. Di dalam surat Yusuf ayat 111 Allah mengingatkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kata Allah, sungguh dalam kisah-kisah mereka. Siapa mereka itu? Kisah-kisah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu para jamaah, banyak kisah-kisah yang Allah sudah terangkan. Baik dari kisah-kisah orang yang terbaik, kisah-kisah orang yang solih, bahkan sampai kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan sama Allah. Maka di situ kita diingatkan, coba baca, amati, cermati, ambil hikmah, ambil pelajaran kisah-kisah yang Allah sudah jelaskan di situ. Kisah-kisah dalam Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dibaca dan diceritakan, tidak hanya untuk enak didengarkan, tapi diambil ibrah, diambil pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik di dunia ini. Itu fungsinya. Siapa yang bisa mengambil ibrah, siapa yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sudah ceritakan, tidak lain, Allah sudah jelaskan, itu adalah liulil albab, orang yang punya akal pikiran yang jernih, punya akal pikiran yang sehat, yang bisa menggunakan dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau manusia tidak ingin terjerumus dalam lubang yang sama, pasti manusia akan memperhatikan
Bagaimana kisah yang Allah terangkan, kisah Nabi Hud dan umatnya, kisah Nabi Salih dan umatnya, kisah Nabi Musa dan umatnya, kisah Nabi Lut dan umatnya, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah karena perilakunya yang menyimpang, perilakunya yang jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini para jamaah Allah menurunkan peringatan yang sama sebagaimana yang Allah telah turunkan di zaman dahulu, berarti manusia ini terjerumus dalam lubang yang sama. Maka ini bukan dikatakan ulul albab. Ulul albab orang yang pandai mengambil hikmah ini semuanya. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Banyak bencana yang Allah turunkan di negeri kita ini. Mulai gempa, banjir, bahkan yang kemarin di Lumajang, gempa Jogja, gempa Papua. Seakan-akan peringatan Allah itu terus. Sementara manusia belum mampu untuk memahami dan menyadari apa arti peringatan yang Allah turunkan di dunia ini. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyikapi ini semuanya, maka perlu kita fahami dan perlu kita sadari. Di dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Dalam surat At-Taghabun itu jamaah Allah mengingatkan, tidak terjadi suatu musibah, bencana di dunia ini illa biiznillah, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan ditunjukkan oleh Allah. Dalam ayat ini para jamaah, Allah mengingatkan kepada kita bahwa setiap peringatan bencana yang terjadi ini kita pahami, kita sadari, ini semuanya bukan sengaja, bukan tanpa ini, tapi ini semuanya adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi ini atas izin Allah. Kalau ada bencana dan kita meyakini, mengimani, ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kita kembalikan kepada Allah. Kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah dan kita imani, ini wujud peringatan Allah, peringatan kasih sayang Allah kepada kita. Masih Allah berikan kesempatan untuk bisa menghirup udara segar, untuk bisa berbenah, untuk beristighfar. Ini adalah satu kesempatan. Maka kata Allah, ketika kita menyadari, memahami betul bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bencana yang terjadi ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa introspeksi diri, bisa memperbaiki diri. Yahdi wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Maka hati kita akan Allah tunjukkan kepada jalan yang benar. Hati kita akan bisa mengambil ibrah, pelajaran dari yang terjadi di dunia ini. Kita akan bisa mengintrospeksi diri untuk memperbaiki diri. Dan itu akan menjadi kebahagiaan kita.
akan Allah tempatkan posisi kita pada posisi yang mulia. Allah akan tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila manusia tidak bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang Allah telah turunkan di dunia ini, maka hatinya tidak akan pernah ditunjukkan Allah pada jalan yang benar. Justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang ada pada diri manusia justru malah jauh, maka manusia itu nanti akan ditempatkan oleh Allah pada posisi yang sehina-hinanya. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan usia, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita benahi diri kita. Sejauh mana kedekatan kita dengan Allah, sejauh mana komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita dengan Allah bisa kita jalankan para jamaah. Kita bisa lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita perbanyak doa, perbanyak memohon kepada Allah. Karena semakin sering kita berdoa kepada Allah, maka semakin terbangun komunikasi kita kepada Allah. Maka hati kita akan semakin dekat dengan Allah. Pikiran kita akan semakin jernih karena Allah senantiasa memberikan nur pada kita, memberikan furqan kepada kita. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita ditakdir oleh Allah senantiasa bisa menjaga keimanan kita dan bisa mengambil setiap ibrah, setiap pelajaran yang Allah turunkan kepada kita. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, penutup khutbah yang kedua ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah, hati-hati terhadap fitnah, terhadap bencana yang Allah turunkan ke dunia ini, yang tidak hanya terkena kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Kalau Allah sudah menurunkan bencana itu, semuanya akan merasakan. Oleh karena itu, mari kita pandai-pandai mengambil ibrah, mengambil pelajaran apa yang sudah difirmankan oleh Allah, diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahkan apa saja yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam Al-Hadis. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam menjaga segenap perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.